Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai akses informasi internet. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salimatus Sadia. Saya Hobi Nurul Ahsan. Dan saya Rijal Kamaludin. Saya Rian Rijala. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah. Akan disampaikan oleh Saudari Hovifa. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun mereka berada. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu yang harus ada dan diikuti oleh masyarakat modern saat ini. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesat telah memunculkan adanya sebuah media baru, yang diantaranya adalah internet. Internet sebagai sebuah produk teknologi komunikasi, meski sudah berkembang sejak puluhan tahun yang lalu, namun hingga saat ini keberadaannya semakin dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat dunia. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Yang pertama, apa itu internet? Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan internet? Yang ketiga, bagaimana perkembangan informasi di era internet? Yang keempat, bagaimana cara mencari informasi di internet? Dan yang kelima, di mana informasi yang ada di internet disimpan. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, menjelaskan pengertian serta perkembangan internet. Yang kedua, menjelaskan perkembangan informasi di era internet. Yang ketiga, menjelaskan cara mencari informasi di internet. Dan yang keempat, mengetahui tempat informasi di internet disimpan. Oke, terima kasih kepada Saudari Hovifa yang telah menyampaikan materi yang pertama. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian dan sejarah perkembangan internet, perkembangan informasi di era internet, yang akan disampaikan oleh Saudara Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian internet dan perkembangan sejarah internet. Pertama, menjelaskan pengertian internet. Pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, menurut Berners-Lee, menjelaskan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Kemudian yang kedua, menurut Sarwono, menjelaskan bahwa internet adalah jaringan dengan skala global di mana tidak ada seseorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya jaringan teknologi. Kemudian pada tahun 1980, internet merupakan akses yang masih dipakai oleh kalangan mahasiswa, kalangan di kampus. Kemudian pada tahun 1990 didirikannya protokol standar TCP atau IP. Selanjutnya pada tahun 1993 kemudian didirikannya dan dikembangkannya internet. Terus perkembangan internet dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri terdiri dari skala wilayah atau batas paket data yang digunakan untuk saat itu proses transmisi. Terus
Kemudian transmisi data yang didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, dan 4G. Kemudian ada yang terbaru yaitu 5G. Dan terakhir perkembangan internet dari segi penggunaannya. Dari segi penggunaannya, teknologi informasi tidak ada habis-habisnya. Oke, terima kasih kepada Saudara Rijal yang telah menyampaikan materi yang kedua. Materi yang terakhir yaitu mengenai cara mencari informasi di internet dan pangkalan data yang akan disampaikan oleh Saudara Dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mencari informasi yang ada di internet. Yang pertama, kita harus menentukan search engine yang akan digunakan. Search engine merupakan sebuah mesin pencari. Jadi kalau kita mencari itu ada alatnya, misalnya Google, Yahoo, Bing, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata kunci atau keyword. Kata kunci yaitu sebuah kalimat atau frasa yang digunakan untuk menelusuri informasi yang ada di internet. Jadi kata kunci merupakan sebuah kalimat yang akan digunakan untuk mencari informasi di internet. Kemudian yang ketiga ada tajuk subjek. Tajuk subjek merupakan istilah baku yang digunakan untuk menelusuri semua informasi yang sudah tertentu polanya dan ada institusi yang mengelola serta menerbitkannya. Misalnya kita di sini ingin mencari ilmu mengenai luar angkasa, kita hanya perlu mengetik astronomi saja. Kemudian ada thesaurus. Thesaurus merupakan sinonim atau persamaan kata. Misalnya kita ingin mencari peragawan atau peragawati, kita hanya perlu mengetik model. Jadi thesaurus merupakan persamaan kata. Dan yang kelima ada sintaks. Sintaks merupakan sebuah cara atau ketentuan yang digunakan untuk menelusuri suatu database. Jadi setiap database memiliki cara dan ketentuan yang berbeda untuk menelusuri suatu informasi. Kemudian yang terakhir ada strategi penelusuran. Strategi penelusuran merupakan strategi yang disusun dan digunakan saat menelusuri informasi agar informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang baik, kemudian selanjutnya ada pangkalan data. Pangkalan data merupakan suatu kumpulan data yang tertata dan terpadu serta memenuhi kepentingan pengguna yang menggunakan bersama informasi untuk berbagai tujuan. Pangkalan data di sini memiliki beberapa komponen dasar. Yang pertama data pengguna atau informasi yang dalam data pengguna atau informasi dalam bentuk hubungan atau tabel. Seperti misalnya nama, NIM, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian ada metadata atau kamus data. Metadata menguraikan tentang struktur pangkalan data. Setiap metadata merujuk kepada bidang data. Contohnya NIM, nama, NIM atau nama, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya. Yang ketiga ada indeks. Indeks memberikan data berurutan sehingga capaian terhadap data lebih cepat dan efisien. Kemudian yang terakhir ada aplikasi metadata. Aplikasi metadata merupakan perangkat yang digunakan untuk menelusuri suatu pangkalan data. Oke, terima kasih kepada Saudara Rian yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dari masa ke masa. Di zaman sekarang, informasi sangat mudah didapat karena adanya teknologi yang bernama internet. Dengan internet, informasi yang
wal hidayah. Wassalamualaikum